Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Sobat Savana di channel Savana Art. Di video kali ini kita nanti akan mencangkok batang mawar dengan cara atau teknik cangkok biasa ya. Kita aplikasikan pada bunga mawar. Teknik ini sangat simpel sekali sobat, karena hanya menggunakan media kokopit. Untuk medianya bisa diganti dengan media yang lain ya sobat ya. Dengan teknik yang simple, hanya menggunakan plastik dan raffia. Nah, nanti bagaimana langkah-langkahnya, ikuti terus ya sobat ya. Dijamin teknik ini berhasil kita untuk menggandakan atau istilahnya menganakkan mawar ya. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe ya, saya tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Untuk media yang kita siapkan yaitu kokopit ya sobat ya. Kokopit ini adalah serabut kelapa yang sudah diolah ya menjadi potongan-potongan yang kecil. Kita ambil segenggaman. Nanti sebelum kita pakai untuk stek, kita basahi dulu kokopitnya supaya kondisinya lembab ya sobat ya. Jadi yang kita pakai itu adalah kokopitnya posisinya lembab. Nah, setelah itu kita siapkan batang mawar yang mau kita stek. Pilih batang yang memang agak besar ya sobat, karena kita perlu stek. Kalau terlalu kecil juga nanti akan susah saat kita menyayat kulitnya. Jadi pastikan batangnya itu agak besar. Nah, saat menyayat ini pastikan pisau yang kita pakai atau mungkin cutter yang kita pakai itu kondisinya steril ya sobat. Kalau ini tadi saya sterilkan dengan cara saya bakar dulu dengan api. Yang saya gunakan ini supaya nanti hasil stekannya tidak kotor atau ada bakterinya. Nah, setelah itu kita sayat, kita hilangkan kulitnya, kita hilangkan lapisan kambiumnya ya. Teknik ini sebenarnya sama dengan teknik saat kita mencangkok di tumbuhan buah-buahan yang lain, tapi ini kita aplikasikan di pohon mawar. Dijamin nanti pemula pun bisa melakukan dan insya Allah hasilnya akan bagus, akan tumbuh dengan baik. Nah, setelah kita sayat, kita bersihkan kambiumnya, nanti tinggal kita bungkus dengan kokopit ya sobat. Nah, ini untuk tampang batangnya, jadi lapisan kambiumnya sudah kita hilangkan. Setelah itu kita tutup dengan kokopit dan plastik ya. Nah, untuk plastik di sini tidak saya lubangi, jadi nanti posisi plastik tetap rapat supaya air yang di dalam itu tidak keluar. Jadi kokopitnya nanti tidak terlalu basah ya sobat ya. Tapi ini nanti posisi mawarnya saya taruh di luar, jadi tidak di teras atau secara langsung terkena sinar matahari. Jadi memang kondisi kokopitnya harus agak basah. Kalau teman-teman menghendaki mau disimpan di teras itu juga tidak apa-apa, tapi pastikan untuk masih ada sinar matahari yang mengenai mungkin di pagi hari atau sore hari, supaya pertumbuhan mawarnya itu bisa tumbuh dengan sehat. Nah, ini sobat ya, jadi kita tali ujung-ujungnya, pastikan untuk menalinya rapat ya supaya tidak ada air hujan masuk ke dalamnya. Karena ini memang saya mencangkoknya posisi masih musim penghujan, jadi usahakan tidak ada celah supaya air tidak masuk ke dalam. Bisa kita bagian tengah juga kita tali supaya nanti tanah bisa menempel ke batangnya lebih kuat gitu ya sobat ya. Setelah nanti kita tali dengan rapi, kita tunggu selama 3 minggu hasilnya. Sebenarnya untuk paling bagus itu sekitar 1 bulan ya sobat, tapi nanti saya mau coba 3 minggu saya buka cangkokannya gitu. Ini ya hasilnya ya sobat ya. Nah, ini sobat sudah 3 minggu kemudian ya cangkokannya. Untuk batangnya masih segar, masih berwarna hijau, dan daun juga masih hijau ya sobat, jadi kemungkinan akarnya sudah tumbuh. Nah, kita nanti akan
coba bongkar, kita lihat sejauh mana akar yang sudah terbentuk dari cara stek yang kita lakukan. Nah, kita potong saja. Untuk sebenarnya kalau kita steknya itu berhasil, batang akan mengering sendiri sobat bagian bawah, jadi tidak perlu dipotong sebenarnya. Ini kita cek dulu batang sudah mengering atau belum. Kalau memang belum, bisa kita potong, tapi kalau ternyata sudah mengering ya cukup kita nanti ambil saja, dia sudah terlepas. Nah, untuk guntingnya kita juga sterilkan ya sobat. Ini tadi guntingnya saya bakar dulu supaya steril. Nah, ini ternyata lepas sendiri ya sobat. Nah, batang ini yang ujung itu kan sudah terlihat kering ya. Nah, itu berarti stek kita kemungkinan berhasil. Kita lihat dulu ya hasilnya ya. Kita buka perlahan. Nah, ini maaf ya sobat, kameranya saya pegang dengan tangan yang satu, jadi agak susah untuk membukanya. Ini kita lihat ya hasilnya ya. Akar sudah kelihatan sobat, jadi kemungkinan berhasil ya. Nah, ini berhasil, akarnya yang tumbuh sudah banyak sobat. Itu tanpa dengan bantuan apapun ya, tidak menggunakan bahan perangsang alami maupun buatan. Kalau teman-teman mau memakai bahan perangsang juga sebenarnya bisa, tapi ini kan kita pakai teknik yang alami saja tanpa menggunakan bahan apapun. Nah, ini ternyata sukses. Setelah 3 minggu saja akar sudah terlihat cukup banyak. Nah, ini sudah berani kita tanam, karena sudah kelihatan akarnya. Tidak perlu saya cuci ya sobat, supaya nanti tidak stres akarnya. Kita langsung tanam saja di media tanam. Untuk media tanamnya nanti kita siapkan sebenarnya sama ya seperti media tanam yang lain. Jadi ada sekam bakar, ada tanah, maupun ada pupuk hewani ya. Nah, kita pakai yang alami, kita pakai pupuk hewani. Nanti kita buat lubang dalam, pastikan tidak sampai terlalu dalam juga, supaya nanti akar bisa tumbuh ke bawah dengan leluasa. Ini ya, kita taruh. Nah, kalau dirasa masih terlalu dalam, bisa kita ini ya tambah tanah supaya nanti masuknya akar tidak terlalu ke dalam. Kita taruh, setelah itu kita tutup ya sobat, tidak usah ditekan-tekan terlalu banyak, cukup kita tutup supaya bisa berdiri saja. Ini ya, nah kita sudah menggandakan mawarnya, jadi kita sekarang mempunyai mawar ini warna putih ya. Kebetulan warna putih sudah kita anakkan, walaupun menanam di pot, tapi kita bisa menggandakan sendiri secara mandiri ya sobat ya. Jadi tidak usah membeli, kita lebih hemat, kita cangkok, dan kita dapatkan bunga mawar yang satu lagi dari mawar yang kita punya. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi teman-teman yang belum subscribe ya, jangan lupa like dan share. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Dadah.